Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunung dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas. Lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober, 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara UPM Sebi Sambuk mengklaim TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Soboling. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokad pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan militer. Kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infantet dan Raider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Raider halau 1 kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian,
7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 Dekai, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopituwa Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar Dekai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut satu kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 Dekai kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah Dekai, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas. Lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober, 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMK N1 Dekai. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di Dekai agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan militer. Kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas.
Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. Satu kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau satu kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 Dekai, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar Dekai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut satu kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 Dekai kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah Dekai, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 Dekai. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di Dekai agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Esong Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah.
dan Sebbi mengklaim 5 orang anggota TNI. Setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB, militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebbi. Namun Okm Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebbi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebbi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimi, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau 1 kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopi Tua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo,
AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimopolda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas. Lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober, 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabag Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara UPM Sebi Sambuk mengklaim TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokir pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan militer. Kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Cartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob,
Rider halau 1 Kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 Dekai, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopi Tua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar Dekai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 Dekai kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah Dekai, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 Dekai. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di Dekai agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara UPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas.
Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. Satu kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau satu kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut satu kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMK N1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolin. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah.
dan Sebbi mengklaim 5 orang anggota TNI. Setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB, militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebbi. Namun Okm Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebbi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebbi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Cartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimi, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Raider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Raider halau 1 kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Raider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Raider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo,
AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas. Lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober, 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabag Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Esong Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan militer. Kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob,
Rider halau 1 Kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 Dekai, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopi Tua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar Dekai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 Dekai kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah Dekai, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 Dekai. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di Dekai agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolin. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas.
Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. Satu kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau satu kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut satu kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebe Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kimbusa dan Kompi Busuplah.
dan Sebbi mengklaim 5 orang anggota TNI. Setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB, militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebbi. Namun Okm Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebbi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebbi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Cartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimi, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Raider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Raider halau 1 kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopi Tua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Raider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Raider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo,
AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobak, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolim. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kimbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Cartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob,
Rider halau 1 Kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 Dekai, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Elkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar Dekai. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan Dekai. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 Dekai kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah Dekai, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 Dekai. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di Dekai agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolin. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas.
Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. Satu kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau 1 kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimob Polda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunun dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober. 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMK N1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Esong Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolin. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kinbusa dan Kompi Busuplah.
dan Sebbi mengklaim 5 orang anggota TNI. Setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB, militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebbi. Namun Okm Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebbi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebbi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimi, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam elit Brimob, Rider halau 1 kompi OPM Kopitua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga, kini sekolah menjadi sasaran aksi brutal mereka. Kronologi kejadian, 7 anggota OPM bersenjata lengkap memasuki SMK Negeri 1 DKI, Yahukimo, sambil mengancam dan menebar kepanikan. Siswa histeris dan menangis. Para guru berusaha menenangkan murid, namun tak mampu berbuat banyak ketika pelaku mengacungkan senjata laras panjang. Menurut keterangan saksi, kelompok ini diduga berada di bawah komando Alkius Kogoya dan Kopitua Heluka. Situasi baru mereda setelah pasukan elit TNI, Polri dari Brimob dan Yonif Rider TNI datang menggunakan kendaraan taktis dan persenjataan lengkap. Kedatangan aparat membuat para pelaku kabur ke arah hutan sekitar DKI. Keamanan siswa dan guru menjadi prioritas utama. Saat ini kondisi sudah kondusif, dan kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal, ujar Komandan Operasi Pengamanan. Sementara itu, pengejaran terhadap kelompok bersenjata terus dilakukan. Informasi yang dihimpun menyebut 1 kompi pasukan OPM terpaksa mundur usai baku tembak singkat dengan penembak jitu Brimob dan Rider di hutan DKI. Puluhan anggota OPM terdesak dan melarikan diri setelah aparat memberikan tembakan peringatan terarah. Kini aktivitas di SMK N1 DKI kembali berangsur normal. Namun, aparat masih bersiaga penuh. Kabak Ops Polres Yahukimo,
AKP Yerianto Somalinggi, mengatakan pihaknya menempatkan personel di titik-titik rawan yang didukung oleh Brimopolda Papua. Masyarakat terlihat lebih tenang karena melihat kehadiran aparat di pusat keramaian, ujarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Baku tembak mencekam terjadi di sepanjang Jalan Gunung dan Kalitah DKI, yang menjadi markas dan basis pasukan OPM. TNI mengerahkan pasukan lengkap bersama Polri, dengan kendaraan taktis dan alutsista dengan persenjataan lengkap. Operasi yang berlangsung 30 Oktober hingga 2 November tahun 2025 ini, menyusul hasil catatan analisis evaluasi Polres Yahukimo, bahwa teror OPM terdapat 21 kasus gangguan Kamtibmas, lalu 34 korban jiwa sepanjang Oktober, 21 orang lainnya mengalami luka-luka dan menyusul awal November 1 orang luka-luka dan membuat teror di SMKN 1 DKI. Kabak Ops Polres Yahukimo, AKP Yerianto Somalinggi mengatakan kegiatan tersebut untuk memberikan rasa aman ke warga di DKI agar merasa nyaman saat beraktivitas. Namun, juru bicara OPM Sebi Sambuk mengklaim, TPNPB terus melakukan perlawanan dengan pasukan terdiri dari 3 batalion yang dipimpin Kolonel Enos Kobat, Batalion Yalanang dipimpin Kolonel Eson Sonyap, dan Batalion Sisibia dipimpin Kolonel Yosua Sobolin. Ditambah 2 kompi terlibat bersama untuk melancarkan perlawanan, yakni Kompi Kimbusa dan Kompi Busuplah. Dan Sebi mengklaim 5 orang anggota TNI, setelah 4 personilnya ditembak pasukan TPNPB. Militer Indonesia melakukan penembakan ke arah pos penjagaan. TPNPB menggunakan bom roket menggunakan pelontar dan juga bazooka. Tetapi tidak ada anggota TPNPB yang korban, ujar Sebi. Namun OPM Yahukimo harus membayar mahal serangan tersebut, sebab 5 kompi pasukan OPM dipukul mundur dan meninggalkan markas di Kaliter. Bahkan menurut informasi mereka diblokade pasukan gabungan. Namun Sebi mengaku tak takut dan mereka siap perang menghadapi aparat gabungan. Militer, kami mendesak Pak Prabowo memberikan kemerdekaan buat Papua, jelasnya. Klaim Sebi sudah dibantah TNI Polri. Tak serangan bom dan roket. Juga tidak ada korban dari pihak TNI maupun Polri. Kasatgas Damai Kartans Faisal Ramdhani mengatakan, pasukan ini kini melakukan patroli terdiri dari pasukan gabungan dari Polda Papua, Polres Yahukimo, Kodim Yahukimo dan Brimob serta pasukan Infanter dan Rider. Operasi rahasia TNI gempur Distrik Jila, 1 komandan OPM tewas di tempat. Operasi senyap TNI mengguncang pertahanan kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Pegunungan. Dalam serangan cepat yang berlangsung tanggal 31 Oktober hingga tanggal 2 November tahun 2025 itu, seorang komandan OPM pimpinan Numbuk Telenggen dilaporkan tewas. Aksi ini dilakukan pasukan gabungan TNI yang terdiri dari Satgas 611 Mulawarman, Kodim 1710 Mimika, dan satuan pendukung lainnya. Mereka menyusup ke area jantung pertahanan OPM setelah mendeteksi pergerakan mencurigakan pasukan Numbuk Telenggen di sekitar Jila. Baku tembak sengit pun terjadi di wilayah tersebut. 1 kompi pasukan OPM akhirnya dipukul mundur setelah kehilangan komandan lapangan mereka. Menurut informasi lapangan, jenazah sang komandan ditemukan saat proses pembersihan area pasca bentrokan. Pada Minggu, tanggal 2 November tahun 2025, warga setempat mengonfirmasi bahwa jenazah tokoh OPM itu telah dimakamkan di Kampung Baru, Distrik Jila. Meski belum ada keterangan resmi terkait jumlah korban maupun kekuatan pasukan TNI yang dikerahkan, operasi ini disebut sebagai langkah strategis untuk menekan aktivitas bersenjata kelompok OPM di kawasan pegunungan. Pasca insiden, perwakilan warga dari 10 kampung di Distrik Jila mendatangi DPRK Mimika bersama aparat TNI Polri dan pemerintah daerah. Mereka menyampaikan keresahan atas situasi keamanan yang menegangkan serta meminta agar penempatan pasukan TNI di wilayah Jila dievaluasi. Pitsekda Mimika, Abraham Kateyao, menyatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Sementara itu, Pasi Intel Kodim 1710 Mimika, Kapten Dolfigoni, menegaskan bahwa setiap masukan dari warga akan dilaporkan ke komando atas. DKI mencekam. Elit Brimob,
Rider halau 1 kompi OPM Kopi Tua Heluka usai serbu sekolah pertokoan. Teror kembali dilakukan OPM di Yahukimo dalam sepekan terakhir. Setelah menyerang kompleks pertokoan dan kios BBM hingga melukai 4 warga,